البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب ya. Apa pembahasan yang kemarin ditutup bukunya? Apa makna kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Hisham Abu Nisa? Apa artinya itu? Perkataan yang tunggal. Kenapa musannif memulai dengan definisi kalimat, Harun? Inti dari pembahasan. Terus yang kedua, karena kalimat bagian dari apa? Karena kalimat itu adalah bagian dari kalam, maka bagian itu, sebahagian itu lebih didahulukan daripada secara keseluruhan. Terus apa definisinya Abu Usama? Apa definisi dari al-qaul, perkataan? Ya, kalimat al-qaul kan dikatakan qaulun mufradun, dan yang dimaksud dengan qaul itu secara umum itu apa? Yang namanya qaul, al-qaul atau perkataan itu apa definisinya? Lafaz yang terucapkan. Lafaz yang menunjukkan makna yang mufid atau dia tidak mufid. Terus baik dia tunggal ataupun murakkab, lebih daripada satu ucapan. Paham? Jadi yang namanya qaul itu dia itu harus berbentuk lafaz. Paham? Yang menunjukkan kepada sebuah makna, baik maknanya nanti mufid atau tidak mufid. Kemudian lafaz tadi baik lafaznya mufrad ataupun juga lafaznya murakkab tetap disebut dengan qaul. Jadi seperti kalau antum mengatakan Khalidun, ya itu tetap disebut qaul. Tetap disebut perkataan ya, yang penting harus berbentuk lafaz. Kalau berbentuk tulisan itu tidak disebut dengan qaul. Jelas, kalau dia berbentuk tulisan tidak disebut dengan qaul. Kemudian seperti juga contoh kharajal gulam. Ya, al-gulam, anak kecil itu telah keluar. Paham? Ini mufid, bisa difahami. Ya, ketika antum mengucapkan kalimat tersebut itu bisa difahami dengan baik. Atau dia tidak mufid, in kharaja, apabila seseorang itu telah keluar. Tidak mufid, tapi karena antum ucapkan ya tetap disebut qaul, tetap disebut perkataan. Ya, tetap disebut dengan perkataan. Kemudian Abu Salman, dengan perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Hisham qaulun mufradun, kalimat mufrad, apa yang berkaitan dengan mufrad tersebut? Paham pertanyaannya? Berkaitan dengan pembahasan mufrad ini apa? Apa Abu Fatimah?
Apa Bu Nisa? Pembahasan mufrad, apa pembahasan yang berkaitan dengan mufrad? Masa pertanyaannya harus ditakyin. Udah keluar dengan pembahasan mufrad itu apa? Jadi kan Ibu Nisa mengatakan qaulun mufradun, perkataan yang mufrad. Nah, keluar dari perkataan mufrad itu apa? Yaitu sesuatu yang murakkab. Paham nggak pertanyaannya? Kan Anda tanyakan, ya kalau Anda rinci kayak gitu antum tahu langsung. Yang Anda tanyakan kan berkaitan dengan pembahasan mufrad itu apa? Ya itu harusnya antum jawabnya harusnya keluar dari pembahasan mufrad itu adalah sesuatu yang murakkab. Jadi kalau dia ada perkataan yang mufrad, dia ada perkataan tapi murakkab, itu tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan kalimat. Jelas? Kalau ada perkataan dia murakkab, itu tidak namanya kalimat. Paham ini? Baik jumlah atau selain daripada jumlah. Apa persamaannya? Apa persamaannya antara kalimat dengan qaul? Abu Sama. Itu kemarin Ana sebutkan itu. Maksudnya harusnya bisa antum ringkaskan gitu. Apa persamaannya antara kalimat dengan qaul? Kalimat. Iya. Setiap kalimat maka dia sudah pasti qaul. Terus qaul belum tentu kalimat. Iya kan? Setiap kalimat antum ucapkan dia qaulun mufradun, perkataan yang mufrad. Setiap kalimat yang antum ucapkan itu dinamakan dengan qaul. Tapi setiap qaul belum tentu kalimat. Karena apa? Karena qaul nanti ada yang murakkab, sedangkan yang namanya kalimat itu harus mufrad. Jelas kan? Seperti misalkan antum katakan Khalidun. Khalidun itu di satu sisi dia bisa jadi kalimat, di satu sisi dia bisa jadi qaul. Kalau kita tinjau dari definisinya ya. Definisi qaul itu apa? Definisi kalimat itu apa? Jelas? Tapi setiap qaul belum tentu bisa dijadikan kalimat. Karena qaul itu nanti, perkataan itu nanti ada yang dia mufrad, ada yang dia murakkab. Sedangkan yang namanya kalimat itu harus perkataan yang mufrad. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau Khalidun itu bisa untuk definisinya bisa dikatakan sebagai kalimat karena dia qaulun mufradun, dan di satu sisi bisa dinamakan sebagai qaul kalau antum ucapkan. Jelas, anda ucapkan gini, Khalidun, itu disebut perkataan, disebut qaul. Dan di satu sisi dia juga bisa disebut sebagai kalimat. Tapi kalau misalkan anda katakan kharajal gulamu, itu disebut qaul tapi enggak disebut kalimat. Anda katakan kharajal gulamu, al-gulam, anak kecil itu telah keluar. Itu perkataan. Apakah boleh disebut kalimat? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah lebih daripada satu kalimat, satu ucapan, satu perkataan. Sedangkan yang namanya kalimat itu harus qaulun mufradun. Setiap kalimat bisa jadi qaul, tapi setiap qaul belum tentu bisa jadi kalimat. Paham nggak maksudnya? Tapi ya, ada yang mau antum tanyakan sebelum kita lanjutkan? Bu Salman, mana tahu kemarin sudah paham-paham nih, mana tahu setelah pulang ke rumah terselingi dengan mulakhos, tiba-tiba nggak ingat. Abu Nisa ada mau antum tanyakan? Tapi ya, perhatikan
Yang berikutnya fal kalimatu, sekarang dibahas tentang kalimat. Lafdhatun wahidatun, dia itu adalah satu lafaz. Tadullu ala makna mufradin, yang dia menunjukkan kepada makna yang mufrad. Jadi yang namanya kalimat itu lafdhatun wahidatun, ya satu lafaz, ya lafaz yang satu. Kemudian dia menunjukkan kepada makna mufrad, makna yang tunggal. Paham? Maknanya itu tunggal gitu. Contoh seperti babun, atau kalau dibaca idhofah mislu babin terus kitabin. Contoh seperti bab dan kitab. Itu lafdhatun wahidatun, adalah satu lafaz. Paham? Kemudian dia menunjukkan kepada makna mufrad, ya satu pintu, ya satu buku. Ya. Jelas? Kalimat lafdhatun wahidatun, yaitu lafaz yang satu, lafaz yang tunggal yang menunjukkan kepada makna mufrad. Jadi apapun yang antum sebutkan secara tunggal lafaznya itu namanya kalimat. Babun, masjidun, kitabun, baitun. Paham? Ataupun kalimat-kalimat yang lain yang antum sebutkan dengan satu lafaz, maka dia itu adalah namanya kalimat. Kharaja, qatala, kalimat atau tidak? Kharaja, qatala, doroba, kalimat atau tidak itu? Kalimat lah. Enggak lah. Nanti kalau gitu pembagian kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Iya kan? Wa qawluhu wa hiya ismun, kalimat itu pembagian adalah isim, fi'il dan huruf. Fi'il itu kalimat, kata. Jangan antum bahas tersantung domir. Dalam sisi lafdhatun wahidatun, ketika diucapkan itu satu, lafdhatun wahidatun. Kharaja, kalimat. Maknanya tunggal. Karena pembagian kalimat nanti kan ada isim, ada fi'il, ada huruf kan? Ini pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasatun, pembagiannya itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Itu di bawah itu ada tulisannya. Qauluhu wahia, dan kalimat itu isim, fi'il dan huruf. Paham maksudnya? Jadi setiap yang lafadznya tunggal, maka dia menunjukkan makna mufrad, maka dia itu disebut dengan kalimat. Kata. Kalimat itu kan kalau bahasa kita kan kata. Ya, kosakatanya apa gitu? Satu kata itu apa yang antum sebutkan? Pergi, makan, dan yang lainnya itu kan kata dalam bahasa Indonesia. Wa qad tusta'malu ahyanan bi makna al-kalami al-mufid. Ini antum perhatikan ini ya, ini sudah keluar ini. Terkadang ada kalimat, untuk kalimat seperti ini ya, untuk kalimat ini bukan kalimat secara bahasa. Ada lafaz kalimat untuk istilah bahasa Arab, itu nanti untuk kalimat ini penggunaannya itu bukan kepada lafaz yang mufrad, lafaz yang tunggal, bukan. Tapi terkadang kalimat ini, satu kalimat ini yang diucapkan dengan kalimat itu nanti penggunaan untuk adalah al-kalam al-mufid, yaitu perkataan yang berfaedah, perkataan yang memberikan faedah, perkataan yang berfaedah. Contoh, alqaitu fil masjidi, atau alqaitu fil masjidi kalimatan. Saya menyampaikan di masjid kalimat. Itu antum nggak boleh pahami, oh berarti lafadz yang satu, lafadz yang tunggal. Enggak. Ujuk-ujuk ada orang naik ceramah, cuman bilang
alhamdu, kemudian dia turun. Satu kalimat cuman dia bilang, nggak mungkin kan? Tapi yang dimaksudkan sini alqaitu fil masjid kalimatan, saya menyampaikan di masjid kalimat, yaitu saya menyampaikan di masjid beberapa kata yang berfaedah. Paham nggak maksudnya? Ini antum jangan tinjau dari sini loh, jangan ditinjau yang namanya kalimat itu untuk istilahnya, kaidahnya adalah satu kata. Untuk bahasa kita ya, kalau antum bilang misalkan katakan babun, ini namanya kalimat karena dia satu kata. Masjidun, ini namanya kalimat karena dia satu kata. Kitabun, ini namanya kalimat, dia satu kata. Paham? Itu makna dari kalimat, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada satu kata. Ya, lafdhatun wahidatun, satu lafaz. Ya, lafaz yang satu yang menunjukkan kepada satu ucapan. Nah, namun nanti kalimat ini seperti ini ada penggunaannya terkadang bukan yang diinginkan di sini adalah satu kata. Tapi al-kalamu al-mufidu, perkataan yang berfaedah. Untuk ini loh, lafaz seperti ini. Kalau antum dapat nanti kalimatan atau kalimatun, antum dapatkan ucapan kalimat ini, jangan antum pahami itu isinya adalah satu kata. Tapi bisa jadi maknanya itu adalah al-kalamu al-mufidu, perkataan yang berfaedah. Seperti ini tadi, alqitu fil masjidi kalimatan, aku menyampaikan di masjid. Kalau antum tinjau definisi ini, berarti kalimatan itu adalah satu kata, satu kalimat, satu kata, iya. Nah itu nggak bisa. Tapi maknanya di situ adalah al-kalamu al-mufidu, perkataan yang berfaedah. Saya menyampaikan di masjid itu perkataan yang berfaedah. Artinya beberapa kalimat yang saya sampaikan itu. Kalam, kalimat atau perkataan yang dia itu berfaedah. Terus contoh yang berikutnya antum lihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ada kata kalimat di situ ya. Sekali-kali tidak, inna, sesungguhnya ucapan tersebut adalah kalimatun, adalah sebuah ucapan, huwa qailuha. Nah, di situ enggak mungkin satu ucapan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kalimat di situ adalah kalimat Rabbi irji'uni, wahai Rabbku kembalikanlah aku. Jadi kalimat itu isyarahnya itu adalah, isinya itu adalah Rabbi irji'uni. Ya, isi dari kalimat itu adalah Rabbi irji'uni, wahai Rabbku kembalikanlah aku. Jadi ketika Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya ucapan tersebut adalah suatu kalimat yang huwa qailuha, yang hanya diucapkan saja. Maksudnya hanya alasan saja gitu. Isyaratun ila qaulihi, sebagai bentuk isyarat pada perkataan Allah, kalimat di situ isinya adalah Rabbi irji'uni, wahai Rabbku kembalikanlah aku. Nah, kalimat di situ isinya adalah al-kalamu al-mufidu, perkataan yang berfaedah. Nah, terus kita ambil contoh yang ketiga dulu biar antum bisa lebih nyambung. Rasulullah SAW mengatakan al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Antum mau terjemahkan apa itu? Satu kata. Satu kata yang baik adalah sedekah. Enggak mungkin. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Dan namanya perkataan itu enggak mungkin satu. Lebih dari satu gitu.
Paham nggak maksudnya? Tadi kan disebutkan definisinya kalimat. Kalimat itu adalah lafdhatun wahidatun, satu lafaz yang antum ucapkan. Antum ucapkan dia satu lafaz itu namanya kalimat. Babun, masjidun, kitabun. Itu lafaz itu namanya kalimat. Sudah? Nah, nanti antum perlu ingat kalau nanti antum dapat tulisan kalimat yang seperti ini, bukan ini contoh kalimat ini. Kalau babun, masjidun, kitabun ini contoh kalimat. Antum dapat lafaz kalimat. Itu penggunaannya nanti itu bukan intinya, bukan yang diinginkan itu adalah satu kata. Yang diinginkan itu adalah al-kalamu al-mufidu, perkataan yang berfaedah. Yang namanya perkataan itu pasti lebih dari satu. Ada faedahnya gitu. Artinya orang yang diajak berbicara itu pasti faham tentang apa yang diucapkan. Nah, contohnya seperti ini, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Ada kata al-kalimat di situ ya. Itu bukan yang kata al-kalimat di situ jangan antum bawa ke maknanya satu kata. Tapi maknanya itu adalah perkataan yang berfaedah, perkataan yang baik. Shadaqatun dianggap sedekah. Dan yang namanya perkataan satu atau dua atau tiga pasti lebih dari satu, namanya perkataan, ucapan. Namanya kalam. Kalam itu kan kalau bahasa Indonesia kita apa? Kalimat. Iya kan? Kalau kalimat dalam bahasa kita baru kata. Kalau kalam dalam bahasa kita itu baru kalimat. Yang namanya kalimat dalam bahasa kita itu satu atau dua? Paling sedikit dua. Paling sedikit. Baru disebut kalimat. Kamu kemana? Itu kalimat tuh. Jelas? Nah, nanti lafaz kalimat seperti ini antum bisa dapatkan, tapi antum harus ingat dia itu bukan yang diinginkan adalah lafdhatun wahidatun, bukan itu. Makanya dikatakan sama musannif di sini waqad tusta'malu. Terkadang kata kalimat itu digunakan ahyanan terkadang bimakna al-kalami al-mufidi, perkataan yang mufrad, perkataan yang tunggal. Perkataan yang berfaedah. Kalimat yang berfaedah kalau bahasa kita loh. Nah, ini. Al-kalamu berarti yang diinginkan dari al-kalamu itu berarti dua kata paling sedikit. Itu namanya al-kalamu. Al-mufidu itu kurangnya adalah orang yang mendengar kalam ini, orang yang mendengar kalam tersebut faham apa yang dimaksud. Itu ukuran mufid. Jadi ketika dimaksudkan dengan kata kalimat itu nanti adalah al-kalamu ufidu, berarti antum harus paham. Berarti dia itu adalah kalimat dalam bahasa kita. Yang namanya kalimat itu kan pasti harus lebih dari satu, baru saja jadi kalimat bahasa kita kan. Kemudian dia berfaedah, ukuran berfaedahnya itu orang yang dengar kata kalimat tadi faham dengan apa yang antum maksud. Contoh tadi, aku menyampaikan di masjid kalimatan. Kalau antum bawa ke makna kalimat, berarti maknanya adalah lafdhatun wahidatun. Enggak mungkin ada orang ceramah cuman menyampaikan satu kata, atau dia naik khutbah Jumat cuman menyampaikan satu kata. Enggak mungkin. Mana ada orang ngasih ceramah, ngasih khutbah dengan satu kata? Pasti di situ adalah kalam, beberapa kata yang berfaedah, orang yang dengar paham. Sudah? Atau contoh yang kedua, Allah mengatakan kalla innaha kalimatun. Ada kalimat di situ. Ya kan? Ada tulisan kalimat. Itu jangan antum pahami kalimat itu isinya adalah lafdhatun wahidatun, tapi kalimat di situ adalah pasti perkataan yang berfaedah. Nah, kalimat di situ isinya adalah Rabbi irji'uni. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Gitu. Paham nggak ketika diucapkan itu? Paham. Tersusun dari berapa kata di situ?
Berapa kata? Rabbi irji'uni. Buahnya itu ya. Rabbi saja sudah ada ya mutakallim di situ. Sudah ada 3. Sudah ada 2. Ya. Rabbi sudah ada 2 kata di situ. Ada Rabbun sama ya mutakallim. Berarti sudah ada 2 kata. Irji'uni. Sudah ada 3 kata di situ. Fiilnya, domir waul jamaahnya sama domir ya mutakallimnya. Berarti sudah jadi kalam yang mufid. Kemudian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Nah, kalimat itu kalau antum terjemahkan lafdhatun wahidatun, mana bisa jadi perkataan yang baik? Perkataan yang baik itu, akhi antum beristighfar ya. Nah, itu perkataan yang baik tuh. Akhi bertakwa kepada Allah ya. Nah, itu namanya perkataan yang baik tuh. Akhi terus membaca Al-Qur'annya. Nah, itu namanya perkataan yang baik. Tapi kalau cuma bilang Al-Qur'an, nggak bisa jadi perkataan yang baik. Karena nggak bisa jadi kalam. Sedangkan kalimat di situ al-kalimatu at-thayyibatu harus al-kalamu al-mufidu, perkataan yang mufid. Yang mana? Ringkas nih. Setiap kosakata dalam bahasa Arab, antum perhatikan nih ya. Kalau memang bisa ana ringkas, antum ringkas juga. Setiap kosakata dalam bahasa Arab, kosakata ana bilang ya, itu disebut kalimat. Disebut kalimat. Kalimat untuk istilah bahasa ini, kalimat untuk ini yang kita sebut pembahasan kita ini. Setiap kosakata yang didapatkan dari bahasa Arab, kosakata berarti satu kata dia pasti. Itu disebut kalimat. Dan setiap perkataan kalimat dalam bahasa Arab itu disebut perkataan. Paham? Setiap kata kalimat dalam bahasa Arab untuk bahasa kita disebut dengan perkataan. Dan yang namanya perkataan pasti lebih dari satu. Paham nggak maksudnya ringkasannya? Setiap kosakata dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kalimat ini ya, ini anak terus dengan bahasa Arabnya. Kalimat, bukan kalimat bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Arabnya nanti apa? Kalam. Disebut dengan kalimat. Contoh, babun. Kalimat enggak? Kalimat karena dia kosakata dalam bahasa Arab. Masjidun. Kalimat tidak? Kalimat karena dia kosakata dalam bahasa Arab. Sudah? Setiap kata kalimat, kata ya, kata kalimat. Kata kalimat atau kosakata kalimat. Ini loh kalimat seperti ini, antum dapatkan dia. Dalam bahasa kita disebut apa di sini Bu Isa? Perkataan. Atau disebut dengan kalam. Udah ringkas ini, seringkas-ringkasnya. Setiap kosakata dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kalimat dengan tulisan kalimat begini ya, kalimat dengan tulisan bahasa Arab. Paham? Dan setiap kata kalimat seperti ini, kalau antum jumpai nanti ada kata kalimat, itu artinya dalam bahasa kita disebut dengan perkataan. Antum lihat semua contohnya itu. Alqitu fil masjidi kalimatan. Ada kalimatnya ya. Itu artinya perkataan. Atau kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ada kata kalimatun di situ. Itu artinya perkataan. Sekali-kali tidak, dia itu hanyalah sebuah perkataan yang huwa qailuha. Atau al kalimatu at-thayyibatu shadaqatun, perkataan yang baik.
Sudah bisa difahami Abu Nisa ringkasannya? Kalau kurang paham ditanyakan apa yang kurang bisa difahami, biar tak ulangi gitu. Abu Wesa, paham kan tuh? Buat buku khusus itu untuk pelajaran kotor nada antum. Jangan dicampur-campur, dibuatkan tulisan khusus, buku khususnya. Atau kalau enggak dipenuhkan itu coretan di bukunya, mana yang bisa dicoret, dicoret. Jadi kan enggak lepas dia dengan bukunya. Jadi kalimat secara bahasa Arab, secara bahasa lafdhatun wahidatun, satu lafaz ya yang menunjukkan kepada makna yang mufrad. Satu lafaz. Babun satu lafaz. Kitabun satu lafaz. Maknanya pun mufrad. Makna tunggal. Sudah? Nah, terkadang kata kalimat itu loh, naibul fa'ilnya tusta'malu itu kembali ke kalimat. Kata kalimat, paham? Itu digunakan untuk makna al-kalamu al-mufidu, perkataan yang mufid. Sehingga perhatikan ini Mas Harun, setiap kosakata dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat untuk istilahnya. Setiap antum dapat ada satu kosakata itu dalam bahasa kita, bahasanya itu disebut dengan kalimat. Paham? Dan setiap kata kalimat seperti ini, kalau antum jumpai, antum dapat tuh di mana ada kata kalimat, maka dalam bahasa kita dia disebut dengan perkataan atau al-kalamu al-mufidu, perkataan yang berfaedah. Dan yang namanya perkataan itu pasti lebih daripada satu, dan dia mufid itu adalah orang yang mendengarkan memahami. Sekarang antum lihat itu ada alqitu fil masjidi kalimatan, aku menyampaikan di masjid satu kalimat. Antum ada dapat lafaz kalimat ya, lafaz kalimat seperti yang antum dapatkan kan? Nah, itu artinya adalah perkataan, dan yang namanya perkataan pasti harus lebih dari satu. Saya menyampaikan di masjid itu perkataan, yaitu saya menyampaikan beberapa kalimat, beberapa kata di dalam masjid. Atau al-kalimatu at-thayyibatu, ada lafaz al-kalimat di situ ya, antum dapatkan dia kan? Ingat, artinya itu adalah perkataan atau al-kalamu al-mufidu, perkataan yang memberikan faedah. Paham enggak Abu? Kemudian qauluhu, perkataannya Ibnu Hisham di matan kotor nadanya ya. Wahia, dan kalimat itu pembagiannya adalah ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Paham? Lamma arrafa al-kalimata dzakara anwa'aha wa annaha salasatun. Tatkala Ibnu Hisham mendefinisikan tentang apa itu kalimat, arrafa itu artinya mendefinisikan apa itu kalimat, dzakara anwa'aha, Ibnu Hisham menyebutkan jenis-jenis kalimat, wa annaha, dan bahwasanya jenis kalimat itu salasatun, ada tiga, al ismu wal fi'lu wal harfu, ada isim, ada fi'il, dan juga ada huruf. Jadi kalau kita buat ringkasnya, kalimat itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sudah? Ada isim, ada fi'il, ada huruf, pembagian kalimat. Jelas? Jadi kosakata itu terkadang antum dapat berbentuk isim, terkadang antum dapat berbentuk fi'il, terkadang antum dapat berbentuk huruf. Dikatakan
Wad dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi salasati, dan dalil tentang keterbatasan jenis-jenis kalimat itu pada 3 pembagian ini. Jadi musannif di sini Syekh Abdullah itu ingin menyebutkan kepada kita tentang apa sih dalilnya bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-istiqra, yaitu dengan penelitian likalamil Arabi, terhadap perkataannya orang Arab. Jadi setelah diteliti ya dalam perkataannya orang Arab, ternyata didapatkan bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Paham? Jadi para ulama yang ada di bidang ini dalam pembahasan ilmu bahasa ini, mereka meneliti, melakukan istiqra terhadap kalamnya orang Arab, terhadap perkataannya orang Arab ya. Kalam di situ artinya perkataan. Paham ini? Atau kalimat. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab, ternyata didapatkan kalamnya orang Arab itu hanya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf itu toh. Apa enggak enak itu belajar nahu? Kalau enggak isim ya fi'il, kalau enggak fi'il ya huruf, udah. Apa ini isim? Oh salah. Oh berarti fi'il. Oh salah juga. Bahwa enggak ada lagi itu dah. Pasti huruf itu. Enggak mungkin disalahkan lagi itu. Paham? Setelah dilakukan penelitian terhadap kalamnya orang Arab, didapatkan ternyata kalimat dalam bahasa Arab itu cuma 3 bentuknya. Yang kedua, dalil yang kedua itu adalah al-hasru, yaitu pembatasan. Fa innal kalimata, karena sesungguhnya kalimat, yaitu sesungguhnya suatu kata dalam bahasa Arab, imma an tadulla ala ma'nan fi nafsiha, bisa jadi dia menunjukkan pada makna pada dirinya, au fi ghairiha, atau dia menunjukkan makna pada selainnya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ternyata setelah dilihat bisa jadi nanti dia menunjukkan makna pada dirinya, atau bisa jadi dia menunjukkan makna pada selainnya. Fa in dallat ala ma'nan fi nafsiha, kalau misalkan dia menunjukkan pada makna pada dirinya, fa imma antus ira bihayatiha, bisa jadi nanti antus ira, dia itu menunjukkan bihayatiha, dengan keadaannya. Ana baca dulu sebelum ana baca takliknya ya. Bi ahadil al azminati as-salasati, dengan keadaannya dia menunjukkan pada salah satu dari 3 waktu. Wahia al-fi'lu, maka kata tersebut tadi, kalimat tersebut tadi dinamakan dengan fi'il. Jadi kalau misalkan dia menunjukkan pada suatu makna pada dirinya, yaitu pada dirinya itu gini maksudnya, dengan sendirinya maknanya itu ada. Paham? Ketika diucapkan dengan sendirinya maknanya itu ada dan bisa difahami. Seperti misalkan kita sebutkan tadi kitabun, ketika diucapkan kalimat ini ada maknanya, dengan sendirinya ada, yaitu buku. Dan ketika diucapkan orang tahu itu buku. Sudah? Nah, nanti ada juga ketika diucapkan dengan sendirinya dia punya makna, seperti doroba. Ketika diucapkan ada maknanya sendiri, yaitu telah memukul. Jelas? Nah, di sini dikatakan oleh beliau, fa in dallat ala ma'nan fi nafsiha, kalau misalkan nanti dia menunjukkan kepada makna pada dirinya, fa imma, maka kemungkinan yang pertama, antus ira bihayatiha, dia itu menunjukkan kepada keadaan, bi ahadil azminati as-salasati, dengan salah satu dari 3 waktu. Wahia al-fi'lu, maka kalimat tadi disebut fi'il, seperti kakoma, seperti koma. Aulatus iro bizamanin, atau dia tidak menunjukkan kepada suatu waktu. Fahia al-ismu, maka kalimat tadi itu adalah isim. Dia menunjukkan makna, tapi nggak menunjukkan kepada waktu, nggak menunjukkan pada keterkaitan dengan waktu. Ya dia namanya isim.
Kalau dia menunjukkan makna pada dirinya namun punya keterkaitan dengan salah satu dari 3 waktu, dia namanya fi'il. Mislu asimun, contoh seperti Asim. Asim ini bisa jadi nama orang, ada orang namanya Asim, paham? Atau bisa jadi nanti adalah orang yang berpegang teguh. Isim juga. Jadi Asim ini maksudnya, kalau mau antum tanya apa artinya Asim, Asim itu bisa jadi nama orang, atau bisa jadi Asim secara bahasa itu artinya adalah orang yang berpegang teguh. Isim fa'il maksudnya loh. Jelas? Seperti ada kalimat rijal. Ya. Rijal itu secara bahasa artinya apa? Rijalun, banyak laki-laki ya. Tapi bisa jadi juga di satu sisi adalah nama orang. Toke Keritang itu namanya Rijal. Ya. Menantunya Wajauhari namanya Rijal. Jadi kata Rijal itu bisa jadi artinya banyak laki-laki, atau bisa jadi yang dimaksudkan adalah nama orang. Sama juga Asim. Asim ini bisa jadi kalau antum tanya artinya apa Asim ini? Asim ini bisa jadi orang yang berpegang teguh, atau Asim ini memang nama orang. Ada orang namanya Asim gitu. Tapi intinya dia isim karena dia suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak menunjukkan keterkaitan dengan waktu. Aula tadullu ala ma'nan, atau dia tidak menunjukkan kepada suatu makna. Maksudnya suatu makna yang sempurna yang bisa difahami dengan sendirinya gitu loh. Antum perhatikan itu ya. Aula tadullu ala ma'nan, dia tidak menunjukkan kepada makna yang sempurna dengan sendirinya. Kalau secara makna tetap ada maknanya, cuman nggak bisa difahami dengan baik gitu loh. Fahiya al harfu, maka dia nanti dinamakan dengan huruf nahwu fi, contohnya seperti fi. Fa innahu la yufidu ma'nan, maka sesungguhnya fi dia itu tidak menunjukkan kepada, tidak memberikan faedah pada suatu makna yastaqillu bil mafhumiyati, yang bisa difahami dengan sendirinya. Yastaqillu itu arti sendiri, dengan sendirinya, bil mafhumiyah, untuk difahami. Ya. Jadi sesungguhnya kata fi tidak memberikan faedah kepada makna yang bisa difahami dengan sendirinya. Bal la budda min wad'ihi fi jumlatin, bahkan dia harus diletakkan pada suatu jumlah baru bisa difahami. Paham nggak maksudnya? Aula tadullu ala ma'nan, atau dia tidak menunjukkan kepada suatu makna. Antum kasih taklik di situ, kasih catatan di situ, suatu makna yang bisa difahami dengan sendirinya. Karena kalau maknanya tetap ada maknanya, cuman tidak bisa difahami dengan sendirinya. Dia tuh harus digabungkan dulu dengan yang lain, baru bisa difahami. Seperti contohnya fi. Fi, kalau antum tanya ada nggak artinya? Ada nggak maknanya? Ada, cuman tidak bisa dipahami dengan sendirinya. Di dalam apa maksudnya? Nggak bisa dipahami. Nah, fa innahu, sesungguhnya kata fi la yufidu ma'nan, dia tidak memberikan suatu makna, memberikan faedah suatu makna, tambah di situ makna yang sempurna, makna yang difahami dengan sendirinya. Yastaqillu bil mafhumiyati, yang dengan sendirinya bisa difahami. Antum cuma mengucapkan fi kemudian orang paham? Akhi, fi. Mana orang bisa paham? Illa ibal, bahkan dia itu la budda min wad'ihi fi jumlatin, harus diletakkan dalam jumlah, yaitu harus ditaruh pada isim dulu, digabungkan pada isim baru orang bisa paham. Paham enggak Abu Salman? Dalil yang kedua bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 adalah al-hasr, yaitu pembatasan. Kalau yang pertama kan istiqra, penelitian. Ternyata setelah diteliti dalam perkataannya orang Arab, didapatkan itu memang perkataan orang Arab cuma 3 aja isinya. Kalau enggak isim, fiil, kalau enggak fiil ya huruf. Yang kedua, yaitu adanya pembatasan. Kenapa? Kata dalam bahasa Arab itu bisa jadi dia menunjukkan pada makna pada dirinya dengan sendirinya, atau harus digabungkan dengan yang lainnya. Kalau misalkan dia menunjukkan makna pada dirinya dengan sendiri, ada 2 kemungkinan lagi.
Bisa jadi dia itu menunjukkan pada keadaannya dengan salah satu dari 3 waktu. Artinya bisa jadi dia memiliki makna dengan sendirinya namun punya keterkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Maka nanti kata tersebut disebut fi'il. Ya, kata tersebut disebut dengan fi'il. Aulatus ira bizamanin, atau dia tidak menunjukkan keterkaitan dengan suatu waktu. Fahiya al-ismu, maka dia disebut dengan isim. Atau dia tidak menunjukkan pada makna, maksudnya tidak menunjukkan pada makna yang sempurna, makna dengan dirinya sendiri. Makna dia bisa sempurna kalau digabungkan dengan yang lain. Contohnya seperti fi. Nah, kalau memang begitu nanti dia disebut huruf, gitu loh. Maka dia disebut dengan huruf. Antum lihat ta'liq nomor 2, al-muradu bil hay'ah. Yang dimaksudkan dengan kata al-hay'ah, al-halatu at-tasrifiyatu, yaitu keadaan tasrifnya. Jadi kalau misalkan nanti dia menunjukkan dengan keadaan tasrifnya seperti qoma lil madi wa yaqumu lil hadir wal mustaqbal wa kum lil mustaqbal. Nah, antum lihat itu nanti kalau antum di kitab ini, kalau misalkan di ujung dari ta'liq ada tulisan begini, tanda apa namanya ini? Tanda apa namanya ini? Sama dengan, tanda sama dengan sama dengan ya, tanda sama dengan kalau kita bilangnya, berarti maksudnya dia masih punya kelanjutan di sebelah. Paham? Dia masih punya kelanjutan di sebelah. Amma nahwu, adapun contoh amsi dan al-an. Amsi itu artinya kemarin, al-an artinya sekarang. Fahadza yadullu ala zamani bidzati, dia ini secara zatnya menunjukkan kepada zaman. La bihayatihi, bukan dengan keadaan tasrifnya. Secara maknanya memang dia menunjukkan makna zaman gitu loh. Al-an sekarang, amsi kemarin. Memang secara makna dia menunjukkan kepada makna zaman, bukan punya keterkaitan dengan zaman atau bukan punya keterkaitan dengan keadaan tasrif. Falaisa bifi'lin, maka dia tidak disebut dengan fi'il. Paham maksudnya? Dia tidak disebut dengan fi'il. Jadi yang dimaksudkan dengan bihayatiha di situ adalah al-halatu at-tasrifiyah, keadaan tasrifnya. Kalau dia menunjukkan kepada keadaan yang berkaitan dengan tasrifnya dari madi ke mudhari ke amr, maka dia disebut dengan fi'il. Paham? Kalau ada yang bertanya, tapi ada suatu kata atau ada dua kata seperti al-an sama amsi, dia menunjukkan pada makna waktu. Jawabannya secara makna dia menunjukkan makna waktu, tapi nggak punya keterkaitan dengan waktu gitu loh. Maka dia tidak disebut dengan fi'il. Jelas pembagian kata dalam bahasa Arab ada 3, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Dan dalilnya kenapa kata dalam bahasa Arab terbagi atau terbatas hanya menjadi 3, itu berdasarkan istiqra dan berdasarkan al-hasr, yaitu pembatasan. Baik ya, itu dulu insyaallah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Naktafi ilahuna. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.